Kalau kita mendengar ada orang-orang yang mempersoalkan imsak atau kebiasaan kaum muslimin berhenti bersahur sebelum subuh, itu biasanya membawakan ayat ini. Ayatnya itu kan perintahnya makan dan minum sampai fajar. Ada apa harus berhenti sebelumnya? Kan begitu ya. Lalu dibacakan ayatnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Kan jelas. Al-Quran bicara makan sahur itu sampai subuh. Ada apa harus berhenti sebelum subuh? Saya khawatir ini salah paham kepada ayat ini. Dipikirnya ayat di sini perintah makan dan minum itu disamakan dengan perintah yang bawahnya, yaitu summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai memasuki malam. Jadi seolah-olah ini perintah. Jadi kamu harus makan dan minum baru boleh berhenti kalau sudah subuh. Lalu kamu setelah subuh kamu harus puasa, baru kamu boleh batal puasa kalau sudah masuk maghrib. Dipikirnya begitu. Ya kalau diterjemahkan Al-Quran secara lafziyah memang iya Pak. Yang pertama kan sama ayatnya perintah. Kulu itu fi'il amar. Ukulu kan begitu aslinya. Akala jadi ukul, ukul jadi kulu. Makanlah. Jelas kamu terjemahkan dimanapun perintah dan makanlah. Washrobu, syariba yashrobu, dan minumlah. Kemudian batasannya sampai kapan? Hatta, sampai benang yang putih nampak di antara benang yang merah, yaitu yang hitam, yaitu maksudnya adalah sampai fajar. Perintahnya makan sampai fajar, kok mau berhenti sebelum fajar? Nggak sesuai perintah berarti. Jangan-jangan begitu. Sama dengan perintah berpuasanya kan mulai dari fajar sampai malam. Nah, secara terjemahan memang iya Pak. Dan makanlah dan minumlah kamu sehingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Jadi seperti orang diberi tugas begini, kamu tulis ini sampai jam 5. Setelah jam 5 sampai jam 10 kamu tulis yang ini. Jadi semuanya sama-sama perintah. Tidak boleh ada yang dilanggar. Jangan berhenti menulis bagian A ini sebelum jam 5. Jangan berhenti menulis bagian B ini sebelum jam 10 misalnya. Itu koplak Pak. Kamu baca di tafsiran manapun, kulu washrobu itu lil ibahah. Itu batas bolehnya makan, bukan diperintahkan untuk makan. Gak ada Al-Quran itu memerintahkan kamu untuk makan sampai minum sampai fajar. Nggak ada begitu. Sehingga kalau berhenti sebelum fajar tidak sesuai perintah. Nggak ada begitu. Itu adalah kebolehan. Al-amru yadullu alal ibahah. Bukan kewajiban, bahkan bukan kesunahan. Sementara kalau yang bawah itu kewajiban Pak. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian kamu sempurnakanlah berpuasa. Artinya puasa kamu itu harus utuh, sempurna sampai lail. Lailun di situ pakai al, berarti lil istighraq, berarti sepanjang malam. Artinya kalau sudah masuk di malam, ya dari awal sampai akhir, maka kamu sudah tidak berpuasa lagi. Artinya kamu berpuasa itu murni hanya di siang. Kalau sudah masuk al-lail, beda dengan ayat Isra. Kalau Isra kan subhanalladzi asra bi abdihi lailan, itu bukan sepanjang malam. Itu hanya sebagian dari malam. Imam Syibawayh mengatakan, idza urifatil lailu bi al istaghraqat. Kalau lafaz lail dikasih al itu berarti semua malam, sepanjang malam. Tapi sebaliknya kalau tidak ada alnya berarti juz'un minal lail. Sama dengan misalnya kamu bilang nimtu lailan, saya tidur di waktu malam, itu tidak sepanjang malam. Tapi kalau nimtu fil laili atau nimtu al lailah, berarti kamu dari maghrib tidur sampai subuh. Nah itu ya. Di sini atimus syam ilal lail itu berarti batasan puasa itu sepanjang malam. Mulai dari maghrib sampai subuh itu batasan kamu tidak berpuasa. Batasan kamu berpuasanya ya sepanjang siang. Jadi yang pertama ini ayat kulu washrobu bukan perintah, tapi hanya kebolehan. Ayat yang kedua atau bagian yang kedua itu adalah perintah. Jadi berbeda antara kapan harus berhenti sahur dengan
kapan boleh berhenti puasa atau kapan harus berhenti puasa. Kalau puasa itu maghrib, ya, itu berarti batasan, ya, dimana kamu memang kalau sudah maghrib itu ada kesunahannya, yaitu takjilu al-fitri, ya, menyegerakan berbuka. Berarti menyegerakan berbuka itu maksudnya adalah tak maghrib, ya, berbuka. Kalau mengakhirkan sahur bukan berarti fajar tak langsung berhenti, enggak Pak. Prakteknya, nah ini kalau kita mau bicara hukum, sunnah nabinya itu, ya, ini sudah klasik sekali pembahasan ini, adalah ada jeda, ada space, khomsina ayatan, sekitar 50 ayat. Imam Ibnu Hajar mengatakan itu sulusu humusis sa'ah, sulusu humusis sa'ah, sepertiga dari 1/5 dari 1 jam. Nah, itu ya. Sulusu itu sepertiga, humusi 1/5, sa'ah 1 jam. 1 jam berapa? 60 menit. 1/5 dari 1 jam berapa? 60 dibagi 5. Berarti 12 menit. Sepertiga dari 12 menit berapa? 4 menit. Makanya kalau kamu baca sebetulnya bukan 10 menit, tapi 4 menit. Itu perkiraan membaca 50 ayat sekitar 44 menit. Kalau kata Syekh Utsaimin, saya pernah membaca sekitar 6 menit atau 7 menit. Kalau kata Syekh bin Baz ya antara 6, 7 sampai 10 menit. Artinya Nabi berhenti sahur sekitar itu. Ya nggak usah berpolemik 10 menit atau apa, yang penting ada jeda. Sehingga kamu baca dalam kitabnya Zakaria Al-Ansori, nggak perlu saya sebutkan kitabnya, dalam kitabnya Al-Mawardi, dalam kitabnya Ibnu Rushd dan sebagainya, mesti yang dianjurkan itu memang berhenti sebelum fajar. Kenapa? Karena makan sampai fajar itu adalah kebolehan, bukan keharusan, bukan kesunahan. Sunnahnya kapan berhenti? Sebelum fajar. Boleh nggak berhenti? Walaupun sebelum fajar tidak berhenti, boleh. Sampai kapan harus berhenti? Sampai fajar. Jadi ada hukum harus berhenti, yaitu kalau sudah fajar. Ada hukum boleh makan sampai fajar. Ada hukum sunnah, yaitu lebih baik berhenti sebelum fajar. Itu Anda baca dalam kitab fikih ya begitu. Ustuhibah kalau kata Imam Syafi'i. Saya senang berhenti itu di waktu-waktu dekat fajar, bukan di waktu fajarnya. Kalau kata Imam Nawawi, kubailil fajri. Kubailun itu qoblun tapi yasirun, kan ditasghir kubailah. Ya. Yang menjelang fajar, bukan tak di fajarnya. Imam Syafi'i juga saya berhenti itu kalau di waktu-waktu yang sudah khawatir terjadi fajar. Artinya sebelum terjadi, Pak. Kalau sudah terjadi mana ada khawatir. Ya, tidak perlu saya bacakan kitab fikihnya ya. Jadi redaksi Kubailal Fajri itu adalah Imam Nawawi. Ya, ya kalau dikaitkan dengan konteks hadisnya, ya itu tadi. Tasakhorna ma'a Rasulillah, ya, seorang sahabat berkata kami sahur dengan Nabi, dan berapa jarak antara Nabi berhenti sahur dengan as-suru ila sholah? Qadra khamsina ayatan. Karena dulu orang Arab memang terbiasa. Dulu kan tidak ada jam. Dulu itu orang Arab itu kalau menjelaskan waktu itu biasanya dengan amal badani. Misalnya qadra halbi syatin, ya. Sekiranya memerah susu. Jadi orang dulu itu sudah terbayang kalau memerah susu itu berapa lama. Jadi mamam tidur berapa lama? Ya seukuran orang memerah susu. Nah begitu ya. Nah tapi ada ulama yang mengatakan kenapa sahabat itu menjelaskan dengan bacaan, ya karena berarti di waktu sela-sela itu afdol sekali membaca Al-Quran. Makanya tidak digunakan dengan amaliyah badani seperti masyhurnya, seperti memerah susu, tapi seperti membaca ayat 50 ayat. Oh berarti di situ baik sekali kalau membaca Al-Quran. Artinya apa Pak? Ada space, itu aja intinya. Ada space antara berhenti sahur dengan azan. Jadi agama ini bukan mengajarkan kalau sudah azan baru berhenti. Kalau belum azan nggak boleh berhenti, nggak ada begitu. Atau kalau belum azan lebih baik tidak berhenti, nggak ada begitu. Hukumnya cuma mubah berhenti, makan sampai fajar itu. Namanya mubah, bukan sunnah Pak. Bukan sesuatu yang harus kamu kerjakan, atau bukan sesuatu yang baik juga kamu kerjakan. Yang nggak ada nilainya, cuman boleh kok. Lalu yang baik yang mana? Sebelum itu berhenti, walaupun tidak wajib, karena wajibnya sampai fajar. Berhenti sebelum wajib itu sunnah. Maka dari itu kalau dirumuskan hukumnya, berhenti ketika fajar itu wajib,
Makan sampai fajar itu boleh. Tak fajar wajib berhenti. Berhenti sebelum fajar itu sunnah, karena itu yang diajarkan Rasulullah. Apakah semua ajaran Rasulullah bersifat wajib? Enggak, Pak. Sholat sunnah namanya aja sholat sunnah, ajaran Rasul, tapi tidak wajib. Berhenti sebelum sebelum sahur, sebelum maghrib subuh, ya tidak wajib, tapi ajaran Rasul sunnah. Makan sampai fajar itu tidak sunnah, apalagi wajib, tapi mubah, boleh. Inilah kita memahami konstruksi hukum, tidak serampangan. Kalau kamu mungkin tidak percaya dengan ulasan ini, ya sudahlah, yang masyhur sekali bahwa perintah itu menunjukkan mubah itu contohnya misalnya setelah tahallul itu fastodu wa idza halal itu apa faedah gitu. Fastodu, kalau sudah bertahallul, sudah melaksanakan serangkaian umroh misalnya atau haji lalu bertahallul, maka berburulah. Apa itu perintah, Pak? Enggak, itu berarti kamu sudah boleh kalau berburu. Apakah berburu sunnah? Enggak. Setelah itu berburu disunahkan? Enggak. Setelah itu berburu wajib? Apalagi. Lalu apa hukumnya berburu? Boleh, tapi reaksinya kok perintah? Karena kronologisnya sebelumnya kamu dilarang. Al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Begitu kaidahnya. Ya. Begitu juga misalnya dalam makan, sebelumnya kan kamu tidak boleh makan. Ya. Ketika puasa. Lalu setelah itu kamu sudah boleh makan, maka berarti itu batasannya adalah kapan kamu bolehnya itu sampai kapan. Berarti perintahnya itu adalah perintah untuk menjelaskan bahwa kamu bolehnya sampai di sini. Sama dengan beginilah. Kamu jangan pulang sebelum jam 5. Kalau sudah jam 5, kamu boleh pulang. Bukan harus, tapi boleh pulang. Apalagi kalau misalnya belajar. Sebelum bel keluar berbunyi, jangan ada yang keluar. Jam 12, sebelum jam 12 jangan ada yang keluar. Setelah jam 12 bukan semuanya harus keluar, Pak. Boleh kalau mau keluar. Kalau ada yang masih mau di situ, masih mau tolak sendiri, bebas. Bahkan lebih baik. Kan begitu, ya. Jadi tidak mesti, tidak sesuai dengan ayat yang isinya fi'il amar itu adalah sesuatu yang tidak baik. Justru bisa jadi baik. Ya sama dengan ini. Perintahnya makan minum sampai fajar, tapi itu bukan perintah, itu kebolehan makan minum. Apakah boleh berhenti sebelum fajar? Malah bagus, karena itu yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Allahumma dina